Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Puput and welcome back to Rumput. Makasih buat kalian yang udah klik video ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe. Terus jangan lupa di-share ke semua sosial media yang kalian punya. Oke, malam ini aku akan membahas urban legend, guys. Legend. Urban legend yang ada di sebuah negara. Coba. Enggak, ini enggak di Indonesia, enggak. Kita udah bahas urban legend di Indonesia tuh. Makanya nonton tuh episodenya udah episode berapa tuh. Jauh deh pokoknya. Sekarang kita mau masuk membahas tentang urban legend yang ada di mana? Di Meksiko, guys. Nah, siapa coba? Jadi malam ini aku akan membahas tentang kisah hantu wanita yang gentayangan karena dia tidak diperkenankan masuk di alam baka. Katanya. Dia boleh masuk ke alam baka tapi dia harus nemuin anaknya dulu nih. Nah kalian kan pasti bingung kan, kok bisa dia nggak boleh masuk ke alam baka karena dia harus mencari anaknya dulu. Dan katanya guys, dia ini nih, hantu ini nih suka menculik anak-anak yang bermain sendirian. Kalau di sini sama kayak bebek gombel ya, bener, mirip lah bentuknya kayak gitu, mirip lah. Nah, jadi sosok ini guys, pernah diangkat nih di sebuah film. Coba, kalian pasti tahu nih, pasti tahu nih. Siapa yang bakalan aku bahas? Filmnya itu judulnya The Curse of La Llorona. Nah, tuh udah aku sebutin kan nama hantunya siapa? Bukan The Curse, bukan. Nama hantunya itu La Llorona. Pastinya kalian udah penasaran kan? Bagaimana kisah hantu tersebut semasa hidupnya dulu. Daripada aku makin banyak omongin gak jelas ini nih. Langsung aja ya guys, kita masuk ke ceritanya. La Llorona yang artinya wanita menangis. Ini adalah sebuah kisah yang menakutkan sekaligus memilukan guys. Tentang seorang wanita yang kehilangan anaknya. La Llorona ini merupakan sebuah urban legend asal Meksiko guys. Nah, si La Llorona ini juga sering disebut sebagai The Lady White atau The Crying Woman. La Llorona ini dipercaya suka menculik dan membunuh anak kecil. Dan ternyata guys, yang diganggu sama dia ini gak cuma anak kecil. Orang dewasa juga diganggu nih sama dia. Jadi, La Llorona ini kadang dia ini suka mengganggu orang dewasa yang gak sengaja lewat di depannya dia. Nah, legenda La Llorona ini berakar kuat pada budaya populer Meksiko nih guys. Kisahnya ini sering banget diceritakan oleh orang tua kepada anak-anaknya nih, biar anak-anaknya itu gak suka main sendirian, gak suka main di dekat kali, kayak gitu-gitulah ya. Di sini mah ya udah sama kayak bebek gombel kan, katanya kalau di sini jangan keluar malam-malam loh. Udah maghrib nih, masuk. Mau lo diculik sama bebek gombel. Nah kalau di situ, kalau di Indonesia begitu tuh. Nah kalau di Meksiko juga ternyata ada guys, itu hantunya bukan bebek gombel, La Llorona namanya. Jadi buat nakut-nakutin anaknya lah gitu ya, biar nggak keluyuran malam-malam, biar nggak ngayang malam-malam sendirian. Nah ternyata guys, bentuknya La Llorona ini hampir sama persis sama hantu yang ada di Indonesia. Dia ini pakai baju putih, sama ya kan. Suka nangis, sama juga kan. Nah terus bedanya nih guys, anunya nggak gede. Kalau bebek gombel kan gede. Kalau dia nggak gede. Dia cuman kayak pakai baju putih, terus kayak pakai apa sih tuh yang kayak kerudungan yang jaring-jaring gitu, yang mukanya hampir kelihatan gitu, warna putih, rambutnya panjang gitu. Kalau di sini kan nggak pakai begituan, cuma rambutnya panjang aja kan. Kalau di Indonesia tuh rambutnya panjang sampai ke tanah, pakai baju putih melayang. Kalau La Llorona nggak melayang, jalan doang dia, ngayang aja tuh. Nah, tadi kan aku udah sebutin ya, kenapa si La Llorona ini muncul dengan suara tangisan? Kenapa dia selalu menangis?
Jadi tujuannya dia menangis ini nih guys, karena dia mencari anaknya yang katanya tenggelam di sebuah sungai. Tapi ada juga nih rumor-rumor yang terkenal di Meksiko kalau La Llorona inilah yang membunuh anaknya. Dan yang tadi kan aku udah bilang tuh rumornya tuh banyak. Nah ternyata emang benar versinya itu tuh ada banyak nih guys. Tapi aku bakal ceritain entah satu atau dua versi lah ya tentang La Llorona ini. Jadi guys, bertahun-tahun yang lalu nih, di sebuah pedesaan yang kecil, hiduplah seorang wanita cantik bernama Maria. Beberapa orang mengatakan kalau Maria ini adalah gadis paling cantik di desanya itu. Dan juga ada yang bilang kalau Maria ini wanita tercantik di dunia. Nah, bagaimana itu cantiknya? Malah galain Jennifer Lopez kali mah. Oh, cakep banget, rumahnya bodinya body gitar Spanyol gitu kan, mukanya tirus, hidungnya mancung, matanya bulu matanya. Mantep dah pokoknya. Nah, karena dia ngerasa dia ini paling cantik nih ya, paling wow banget gitu ya. Maria ini selalu merasa dirinya ini lebih baik daripada wanita-wanita yang ada di desa itu. Dia merasa paling cantik, paling in the hoy di desa-desa itu. Pokoknya cewek-cewek yang ada di sono kalah dah tuh sama dia. Nah, ketika si Maria ini tumbuh dewasa guys, kecantikannya ini juga ya pasti bertambah lah ya. Dan di saat ini nih, dia ini menjadi seorang wanita muda yang agak sombong lah gitu, agak angkuh gitu guys. Dan dia ini juga nggak mau tuh dideketin sama cowok-cowok yang ada di desa itu. Kayak dia ngerasa, ih aku tuh cantik gitu. Kamu nggak level sama aku. Karena si Maria ini ngerasa pria-pria yang ada di desa itu tuh ya, namanya pedesaan kecil ya guys. Ya paling ada yang jadi petani, ada yang punya kebun tapi yang gak gede-gede banget gitu, yang namanya pedesaan kecil ya pasti ya segitu-gitu aja menurut Maria ya. Lu nggak mampu deh lu ngebiayain gue tuh, menurut Maria mungkin seperti itu tuh. Jadi dia ngerasa gue nggak mau sama cowok-cowok yang ada di desa ini, gue mau cari cowok-cowok yang ada di luar gitu. Nah si Maria juga ngomong nih ke semua warga yang ada di desa itu nih guys. Dia ini bilang, ketika saya menikah, saya akan menikah dengan pria tertampan di dunia ini. Angkuh sekali Anda. Nah, ternyata guys, singkat cerita nih, pada suatu hari di pedesaan Maria ini nih guys, datang nih seorang pria. Dia itu kayak tipenya Maria banget lah. Udah ganteng, kaya. Wah, pokoknya udah kayak pangeran lah dilihatnya tuh. Maria udah ngeliat dia, wah ini nih. Ini cocok nih tipe gue nih. Ini incaran gue nih. Gak boleh. Dia gak boleh didapetin sama cewek-cewek yang ada di desa ini. Cuma gue yang bisa ngedapetin dia. Dan ternyata guys, pria itu bisa dibilang seorang ranchero. Jadi ranchero ini sebutan untuk peternak paling kaya di sebuah kota. Kalau gak salah ya. Kalau salah maaf nih. Terus pria ini juga katanya nih si Maria ngelihat dia itu tuh gagah. Dan dia ini berasal dari daerah selatan. Dan ternyata guys, pria ini nih, aduh maskulin banget deh. Kayak, deh cowok banget, dia pinter main musik. Musiknya tuh dia bisa main gitar. Terus suaranya tuh merdu banget gitu guys. Kayak halus banget pas nyanyi tuh. Kayak, aduh kayak ditimang gitu sama suaranya pas dia nyanyi. Nah si Maria ini nih guys, yakin banget nih kalau si pria yang tampan yang ranchero itu adalah jodohnya dia. Kenapa dia bisa berpikiran seperti itu? Jadi si pria ini nih sempat ngobrol gitu sama Maria. Dan ternyata Maria ini ngerasa tuh hatinya pas deket sama pria itu tuh nyaman, tenang, adem ayem gitu guys. Nah suatu hari nih, pria ini mengatakan kepada Maria untuk bertemu di sebuah jalan setapak. Tapi saat itu Maria ini nggak ngegubris sama sekali perkataan si pria itu.
ya kayak agak jual mahal dikit dulu kali ya, jangan kayak terlalu murah gitu kan, diajak ketemu di jalan setapak, iya udah iya enggak, aku mau enggak. Si Maria ini kekeh nih, dia kayak jual mahal gitu, nggak mau ngedengerin omongannya si cowok itu tuh. Nah, karena Maria ini menolak ajakannya si pria ini nih guys, akhirnya pria ini datang nih ke rumahnya si Maria tengah hari bentet nih, buat memainkan gitar terus nyanyiin si Maria tuh. Ya romantis lah tuh zaman dulu loh ya. Nah terus di saat itu si Maria tuh tetap aja nggak ngegubris si pria tampan itu guys. Dia tetap cuek, terus jual mahal, malahan si Maria ini nolak semua hadiah yang diberikan sama si pria tampan itu. Nah ternyata caranya Maria ini nih yang jual mahal ini nih, itu tuh ngebuat pria itu jadi penasaran. Terus si pria ini ngomong nih di dalam hatinya tuh cowok itu tuh, gadis itu nakal sekali ya, bisa-bisanya dia menolak saya. Maria, saya tahu saya akan bisa mendapatkan hati kamu. Dia sampai bersumpah guys. Dia bersumpah bakalan bisa ngedapetin hatinya si Maria. Padahal si Maria di situ udah jatuh cinta nih, tapi dia jual mahal aja tuh, kagak mau dikelihatan ganjen banget sama tuh cowok kayak gitu. Dan ternyata guys, caranya Maria ini sesuai nih dengan rencananya Maria. Nggak butuh waktu lama, si Maria ini pun akhirnya bertunangan dan gak lama menikah dengan pria itu. Nah, awalnya tuh semua berjalan dengan baik nih guys. Mereka ini memiliki 2 orang anak, dikaruniai 2 orang anak. Terus keluarganya tuh sangat romantis, ya bisa dibilang keluarga yang sangat bahagia. Tapi setelah bertahun-tahun lamanya, sisi liar pria ini tuh muncul lagi nih guys. Dia ini sering meninggalkan Maria dan anak-anaknya pergi berbulan-bulan lamanya. Dan ketika pria itu kembali ke rumah, dia ini cuma nemuin anak-anaknya dia aja guys. Dia nggak nyapa pisan si Maria. Dia nggak sayangin Maria. Cuman dia sayangin anak-anaknya. Dia cuma sayangin anak-anaknya aja nih. Jadi pas dia pulang, yang dia sapa anak-anaknya aja, Maria dicuekin aja gitu. Kayak dianggap nggak ada tuh di rumah. Dan bahkan nih guys, pria itu berpikir untuk menyingkirkan Maria dan ingin menikah kembali dengan seorang wanita muda yang sosialnya itu sama persis sama dia gitu. Yang kaya, yang cantik kayak gitu. Yang beda lah ya sama Maria yang udah aku sebutin, kan Maria kan hidupnya di sebuah pedesaan kecil ya. Ya istilahnya dia nggak punya apa-apa gitu kan, dinikahin sama tuh cowok jadi orang kaya. Akhirnya si pria itu mau menyingkirkan Maria nih, dia mau cari cewek lain buat dinikahin, tapi nyarinya yang sederajat nih sama si dia. Dan ternyata guys, sifatnya si pria ini nih yang berubah 180 derajat itu tuh ngebuat si Maria ini jadi kesel sama marah nih. Dan akhirnya Maria ini jadi ngebenci anak-anaknya itu tuh, 2 anak-anaknya itu, karena ya dia ngerasa suami gue cuma nyayangin anak-anak gue doang, gue gak disayangin gitu. Nah singkat cerita nih, pada suatu hari nih guys, ya menjelang sore lah ya, Maria ini tiba-tiba ngajak nih anak-anaknya buat berjalan-jalan ke sebuah sungai. Dan ternyata nggak lama pria ini datang nih guys, pakai kuda tuh. Dulu kan belum ada motor, belum ada mobil ya. Dia pakai kuda tuh. Dan ternyata pria itu nyamperin anak-anaknya sama si Maria. Dan masih sama aja, yang disapa tuh cuma anak-anaknya aja, Maria tuh di situ nggak dianggap. Dan yang paling bikin kaget, ternyata guys, pria ini datang sama seorang wanita yang sangat cantik. Dan setelah si pria itu ngomong nih sama anak-anaknya, kayak nyapa lah gitu ya sebentar gitu, nggak lama gitu dia, si pria ini nyamperin tuh anak-anaknya. Dia pergi lagi nih sama tuh cewek. Maria di situ cuma ngeliatin aja. Jadi posisinya kayak ini anak-anaknya, Maria agak jauh lah kayak gitu. Terus abis selesai dia nyapa anak-anaknya, nggak lama dia langsung pergi nih sama tuh cewek. Nah, karena ngelihat hal itu, Maria ini ngerasa sangat marah guys. Dia dendam banget tuh sama tuh lakinya gitu kan. Dan akhirnya karena gelap mata, udah kesulut emosi gitu kan, udah dendam banget tuh.
Akhirnya si Maria ini mencelakai anak-anaknya dia. Maria saat itu menangkap kedua anak-anaknya dan mendorong anak-anaknya ke sungai tersebut, guys. Tapi ketika anak-anaknya ini nggak muncul lagi nih guys ke permukaan, si Maria ini saat itu baru sadar nih guys sama apa yang udah dia lakuin sama anak-anaknya. Maria ini coba nih buat turun nih ke sungai. Terus dia coba buat nyari anaknya gitu kan yang tadi ditenggelamin sama dia yang dia dorong. Tapi sayangnya guys, anaknya itu tuh dua anaknya itu udah hanyut di sungai tersebut. Nah, menyadari kesalahannya, saat itu Maria nggak pakai pikir panjang lagi. Apa? Apa yang dia lakuin? Coba. Dia menenggelamkan dirinya sendiri ke dalam sungai. Keesokan paginya, seorang membawa kabar nih guys, kepada penduduk desa bahwa ada seorang wanita cantik yang terbaring di pinggir sungai sudah tidak bernyawa. Dan ternyata pas penduduk datang tuh ke sungai tersebut, di sanalah mereka menemukan Maria dan akhirnya mereka menguburkan Maria di tempat dia ditemukan. Nah, diceritakan bahwa ketika arwah Maria ini ke alam baka nih guys, pergi nih ke alam baka nih dia buat masuk ke surga, malaikat ini ternyata nolak dia guys. Kenapa? Jadi si malaikat ini nanya nih ke Maria, mana anak-anakmu? Lalu Maria jawab kalau dia nggak tahu anak-anaknya di mana kayak gitu kan. Nah, yang di situ malaikat udah tahu apa yang terjadi kan, dia lihatnya dari atas kan ya apa yang udah dilakuin sama si Maria kan. Akhirnya malaikat menyuruh Maria untuk pergi lagi ke dunia, dan kalau dia mau balik lagi ke alam baka, dia harus menemukan dan membawa anak-anaknya bersama dia pergi ke alam baka. Dan malaikat ngomong lagi nih guys, kamu tidak akan istirahat hingga anak-anakmu ditemukan. Sejak itulah nih guys, tiap malam para penduduk mendengar sebuah tangisan dan suara yang berkata, I miss Hijos. Gimana sih nadanya? I miss Hijos, I miss Hijos, I miss Hijos. Tuh sambil nangis tuh terus I miss Hijos, I miss Hijos gitu guys. Yang kalau di bahasa Indonesia ini, mana anak-anakku, mana anak-anakku, kayak gitu tuh suaranya tuh guys. Kalau di bahasa Indonesia ini. Nah, penduduk desa nih akhirnya udah nggak nyebut lagi tuh nama Maria. Jadi nama Maria ini digantikan dengan nama Lalarona yang artinya wanita menangis. Nah, menurut beberapa orang Lalarona ini juga kerap menampakkan dirinya kepada pemuda-pemuda yang melintas dekat sungai tersebut guys, untuk membalaskan dendamnya. Karena ya itu, dia ngerasa kayak masih merasa dikhianatin sama seorang pria. Jadi dia ngeganggu pria-pria yang lewat di sungai tersebut. Nah, katanya guys, sosok ini terlihat mengenakan gaun berwarna putih dengan tatapan yang kosong dan menakutkan. Dan gak hanya itu guys, si Lalarona ini memiliki kuku-kuku jari yang panjang, yang katanya jari-jari itu siap menerkam siapa saja yang ada di depannya. Nah, ternyata guys, kisah wanita menangis ini diceritakan kepada anak-anak muda sebagai kisah nyata. Tapi ada juga nih yang memakai kisahnya Lalarona ini untuk mengajarkan anak-anak gadisnya itu tentang sebuah kehidupan percintaan, dan juga memperingati mereka untuk tidak terlena dengan pemuda-pemuda yang berpenampilan bagus gitu, berpenampilan kayak orang kaya gitu guys, biar nggak terlalu terlena kayak gitu kan, ajakan bujuk rayu seorang pria kayak gitu. Terus biar tuh anak-anak gadis juga lebih hati-hati memilih pemuda untuk diajak nikah. Harus milih-milih lah kayak gitu ya, buat dijadikan pasangan hidup buat selamanya kayak gitu. Nah, ternyata guys, kisahnya Lalarona ini juga udah banyak nih diangkat ke sebuah film. Jadi yang pertama itu ada film Meksiko
tahun 1933 judulnya Lalarona. Terus ada juga tahun 1963 yang judulnya La Maldition de Lalarona. Terus ada juga nih judulnya Kilometer 31 pada tahun 2006. Terus ada juga di tahun 2013 judulnya Mama. Nah, yang terakhir di tahun 2019, pasti kalian tahu. Yang tadi awal aku udah sebutin apa judulnya? Iya, The Curse of La Llorona. Itu dia filmnya. Yang belum nonton mungkin bisa nonton tuh biar tahu kisahnya kayak gimana. Itu ada tuh video klip. Scene pertamanya tuh si La Lloronanya ini, si Maria ini, yaitu mencelakai anaknya di sebuah sungai. Oke, itu dia guys kisah tentang urban legend hantu di daerah Meksiko, di negara Meksiko yang bernama La Llorona. Dan ternyata hantu di luar negeri juga hampir sama-sama ya gitu ya kisahnya sama hantu yang ada di Indonesia ya guys ya. Jadi ya begitu dah, sama-sama nangis, sama-sama pakai baju putih, sama-sama perempuan, dah mirip, sama-sama nyari anak, ya kan? Bener kan? Sama. Persis, kagak ada bedanya, cuma namanya aja sama negaranya beda. Ya, itu dia kisah mistis malam ini guys. Buat para sahabat rumput yang baru gabung nih, terima kasih buat kalian yang udah klik video ini terus nonton video ini sampai habis nih, sampai detik ini nih. Sebelum kita akhiri videonya, aku minta sama sahabat-sahabat rumput nih yang udah gabung dari lama ya, jangan lupa untuk di like, terus yang baru datang jangan lupa di subscribe, di komen, terus di share ke semua sosial media yang kalian punya. Jangan lupa juga di share ke keluarga yang ada di rumah, tuh yang ada handphone yang ada di rumah tuh, klikin tuh Rumput Channel, dah tuh di subscribe. Nah gitu aja caranya. Oke, makasih ya guys ya kalau udah dilakuin. Oke, aku Puput pamit undur diri. Semoga kita bisa ketemu di episode kisah misteri, kisah misi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.